Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang memberikan hidayah kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah jauhkan dari hidayah siapapun di antara hambanya yang Dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang peduli dengan ilmu. Semoga itu bagian dari awal kebaikan yang Allah kehendaki bagi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat dengan aneka tantangan yang beliau hadapi hingga kita bisa merasakan betapa indahnya Islam sampai detik ini. Dan tidak lupa kita menghaturkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada pengurus dari Sekolah Mutiara Islam Al-Ittiba Sangatta, Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usaha dari pengurus untuk selalu memberikan yang terbaik berupa pendidikan bagi kaum muslimin yang ada di daerah Sangatta dan sekitarnya. Baik, Anda merasa kepanasan enggak? Enggak apa-apa ya. Kini itu maksudnya enggak panas atau enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Baik. Pokoknya bertahan saja sampai kajian selesai. Kajiannya tidak lama, hanya kurang lebih 40 menit. Kita mau bahas, mungkin peserta lebih butuh kipas angin daripada saya. Boleh dinyalain, daripada nganggur mending nyalain. Nah, menghadap kemanapun boleh ya. Ini temanya luar biasa. Takdirmu adalah yang terbaik bagimu. Jadi misalnya Bapak ditakdirkan kena paling panas itu yang terbaik atau gimana, Pak? Atau lagi sengaja nadar untuk kepanasan? Takdirmu adalah yang terbaik bagi dirimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah takdir ini tidak lepas dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk para hambanya. Dan para ulama menyebutkan bahwa ketentuan Allah untuk para hambanya itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan ketentuan syariat atau al-amru syar'i. Dan yang kedua ada yang disebut dengan ketentuan takdir atau al-amrul kauni. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini. Syariat Allah dan takdir Allah. Ujian syariat bentuknya apa, Pak? Bentuknya adalah perintah, ada larangan, dan ada aneka aturan. Di situ ada aturan tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, ibadah ini syaratnya seperti ini, bagaimana ketentuan ibadah yang sah dan seterusnya. Sehingga manusia dikasih aturan oleh Allah dalam melaksanakan tugas dia sebagai hamba agar ibadahnya menjadi ibadah yang sah. Di situ ada perintah salat, ada perintah puasa dan seterusnya. Sebagaimana ada larangan. Kita dilarang oleh Allah untuk minum khamr, kita dilarang oleh Allah untuk berzina dan aneka larangan yang lainnya. Bentuk ibadah kita terhadap ketetapan yang sifatnya syar'i adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan dan mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu bagi seorang mukmin dia perlu menyadari bahwa dalam hidupnya di situ ada ketentuan syariat Allah yang wajib untuk dia penuhi. Kemudian ketetapan yang kedua adalah ketetapan takdir. Ketetapan takdir atau al-amrul kauni adalah semua yang Allah ciptakan dan yang terjadi di alam ini. Apapun yang kita alami saat ini,
maupun yang telah lalu ataupun yang nanti akan kita alami di masa mendatang adalah ketetapan Allah dalam bentuk al-amrul kauni atau ketetapan takdir. Untuk jenis yang kedua ini, ada yang sesuai dengan harapan dan keinginan manusia sehingga sering disebut sebagai takdir yang baik, dan ada yang tidak sesuai dengan harapan manusia sehingga orang menyebutnya sebagai takdir buruk. Maka kalau ada istilah takdir baik dan takdir buruk, itu benar atau salah, Pak? Penyebutan takdir baik dan buruk itu benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Semua takdir baik. Penyebutan ada takdir baik dan takdir buruk itu benar, karena Nabi SAW sendiri yang pernah menyebutkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, saat Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Lalu Nabi SAW menjelaskan dengan menyebutkan 6 rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian di yang ke-6 beliau mengatakan gimana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, sehingga takdir ada baik dan ada yang buruk. Demikian pula yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa kunut. Ada enggak santri yang hafal doa kunut? Banin, ayyuhal banin, yang hafal doa kunut ada enggak? Angkat tangan. Dapat hadiah. Enggak ada? Baik. Gimana doa kunut? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Wa qini syarra ma qadait. Ada lafaz di situ. Wa qini syarra ma qadait, dan lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Maka takdir baik dan takdir buruk itu ada. Selanjutnya, bagaimana cara kita memahami takdir baik dan buruk itu? Adanya takdir baik dan buruk itu dilihat dari posisi makhluk yang menerima takdir. Kalau dari dilihat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Kebaikan ada di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak boleh dikembalikan kepadamu. Sehingga jika kita kembalikan kepada perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Tapi berkaitan dengan kondisi makhluk, di sana makhluk ada yang mendapatkan takdir baik dan ada yang mendapatkan takdir buruk. Apa yang disukai manusia disebut sebagai takdir baik, apa yang tidak disukai oleh manusia disebut sebagai takdir buruk dalam kacamata pertimbangan manusia. Sebagai contoh misalnya, kaya itu takdir baik atau buruk? Baik. Kalau miskin? Buruk. Sehat baik atau buruk? Baik. Kalau sakit? Buruk. Dan demikian seterusnya. Pintar takdir baik atau buruk? Baik. Kalau bodoh? Buruk. Sukses baik, gagal buruk. Demikianlah dalam pemahaman manusia, sehingga keberadaan takdir baik dan buruk ini ada dalam kehidupan realita kita. Taib. Dan manusia pasti mengalami itu, sehingga takdir baik dan buruk itu selalu berpasangan, dialami oleh semua orang. Maka siapapun yang hidup sebagaimana dia mengalami takdir baik, dia juga pasti akan mengalami takdir buruk. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah dapat musibah. Coba di antara bapak-bapak dan adik-adik ya, banin jangan main dulu, jangan main sendiri ya. Coba dengerin. Kalau ada yang kelihatan bermain, diapain Ustaz?
boleh diikop. Nanti kalau ada yang kelihatan bermain sendiri, tidak dengerin, boleh diikop. Ikopnya adalah diminta maju gantiin saya di sini. Sanggup insya Allah? Sanggup ya? Sanggup dengan ikop itu? Baik, sepakat ya. Siapa yang ngobrol dengan temannya main sendiri diikop. Nah, lanjut ya. Coba di antara bapak dan adik-adik sekalian, ada nggak yang sepanjang hidupnya belum pernah mengalami sakit? Angkat tangan. Yang belum pernah mengalami sakit ada? Nanti boleh pulang duluan. Baik. Siapapun kita pasti pernah mengalaminya. Karena yang namanya takdir baik maupun buruk itu tidak pernah terpisahkan dari kehidupan di muka bumi ini. Sehingga siapapun yang tinggal di muka bumi ini, sekaya apapun dia, apakah dia pernah mengalami sakit? Pernah. Setinggi apapun jabatannya, apakah dia pernah mengalami sakit hati? Pernah. Maka manusia diuji oleh Allah dengan ujian lahir batin. Kadang dia mengalami sakit fisik dan kadang dia mengalami sakit batin. Demikianlah ujian yang dihadapi oleh hamba. Karena itu jamaah, tidak ada istilah orang yang hidup di dunia ini isinya hanya nikmat saja, nggak ada. Atau musibah saja, itu nggak ada. Pasti dia akan mengalami takdir baik dan takdir buruk. Sehingga ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau ulama yang hidup di zaman siapa? Zaman tabi'in. Beliau tabi'in. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wa inna na'imad dunya masyubun bil musibah, bahwa kenikmatan dunia itu bercampur dengan musibah. Gak ada kok istilahnya orang mengalami kenikmatan tanpa musibah, itu tidak ada. Allah tidak ridho ada hambanya yang merasakan kenikmatan di dunia sebagaimana layaknya kenikmatan di akhirat. Kalau di akhirat bisa jadi orang menikmati, atau manusia ketika menikmati kenikmatan di surga, nol musibah. Sehingga orang ketika makan sesuatu di akhirat, makanannya nikmatnya 100%, tidak memberikan pengaruh buruk sama sekali, tidak ada potensi bahaya sama sekali, tidak mengalami sakit, tidak mengalami capek, tidak mengalami kepanasan, mereka selalu bahagia. Itu di akhirat. Minta apapun tinggal minta, datang tanpa harus kerja. Dan itulah nikmat ketika di surga. Tapi ketika di dunia Allah nggak ridho ketika ada hambanya yang mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat di akhirat. Karena itu jamaah, dulu ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah minta ditunjukkan hal yang gaib, dan Allah tunjukkan, Allah kabulkan. Dan ada nabi yang berdoa kepada Allah minta ditunjukkan hal yang gaib lainnya, tapi tidak Allah kabulkan. Siapa nama nabi yang pertama dan siapa nabi yang kedua? Nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Yang minta kepada Allah ditunjukkan peristiwa gaib, kemudian Allah tampakkan di hadapannya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah minta kepada Allah agar ditunjukkan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang mati. Maka Allah tunjukkan. Pertama Allah tanya, awalam tu'min, apakah kau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala. Ibrahim mengatakan, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, namun agar hatiku makin yakin. Lalu Ibrahim diperintahkan untuk apa jemaah? Ambil 4 burung. Kemudian diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk mencacah-cacah burung itu, terus dibagi ke beberapa bukit. 4 burung itu semuanya disembelih, kepalanya dipotong, lalu dagingnya dicacah-cacah, bulunya dicabuti, dicampur jadi satu. Kemudian setelah itu oleh Ibrahim ditaruh di beberapa bukit. Sementara kepalanya dibawa oleh Ibrahim, kepala 4 burung ini.
fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Begitu dipanggil oleh Ibrahim, maka burung tadi langsung datang mendekat ke Ibrahim. Ditampakkan oleh Allah bagaimana cara Allah menghidupkan burung yang mati ini. Daging menyatu dengan daging, bulu menyatu dengan pasangan dagingnya, darah menyatu dengan darah, semuanya, sehingga berwujud jadi burung yang sempurna seperti sedia kala, tapi tanpa kepala. Lalu mereka semuanya mendekat ke Ibrahim. Saat dikasih yang bukan kepalanya, nggak mau masang. Begitu dikasih kepalanya, langsung menyatu, terus hidup kembali. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan makhluk yang mati. Sebagian orang bingung, Pak, kalau orang itu mati dimakan buaya, Pak, habis dimakan buaya kan jadi kotoran, kotorannya dimakan ikan, jadi kotoran lagi. Terus seperti itu terjadilah rantai makanan, kemudian sampai jadi debu, sampai jadi tanah, terus tanahnya diombang-ambing ombak. Kita tidak tahu, Pak, unsur manusia ini sudah lari kemana saja. Karena satu makhluk ini unsurnya tercabik-cabik kemana-mana. Itu gimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali? Bisa enggak Allah seperti itu, Pak? Wa dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Ada orang musyrikin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa tulang belulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Dalam pikiran mereka, kalau jasad manusia sudah jadi tanah, Allah enggak bakalan mampu untuk menyatukan kembali. Maka dijawab oleh Allah, qul yuhyihal-ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang menghidupkannya pertama kali, zat yang menciptakannya pertama kali. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada apa-apa, Allah mampu ciptakan manusia yang sebelumnya hidup lalu dia mati. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Baik, ini doa seorang nabi minta kepada Allah agar ditampakkan kejadian yang gaib lalu ditampakkan oleh Allah. Ada doa nabi yang minta kepada Allah kejadian yang gaib tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi siapa itu? Nabi Musa. Musa minta apa, Pak? Minta apa? Bisa melihat Allah. Musa melihat, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk melihatmu. Qala lan tarani. Kata Allah, engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Walakin inzur ilal jabal. Tapi kamu lihat saja ke arah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih bertahan, nanti kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya di hadapan gunung, maka gunung itu langsung meledak dan Musa melihat gunung pingsan. Masya Allah. Maka manusia melihat Allah selagi ketika dia hidup di dunia mustahil, nggak bisa. Baik, kenapa doanya Musa yang seperti ini tidak dikabulkan? Karena melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan surga, sehingga Allah tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk merasakan kenikmatan surga ketika mereka masih hidup di dunia, walaupun dia seorang nabi. Makanya Nabi Musa ketika mohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah, tidak Allah kabulkan, sebab melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan penduduk surga. Baik, kembali ke sini. Pada posisi inilah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan puncak kenikmatan hamba itu bukan di dunia, sehingga kenikmatan apapun yang dialami oleh hamba ketika di dunia pasti bercampur dengan apa, jemaah? Bercampur dengan apa? Musibah. Seenak apapun hidup kita itu tidak bisa 100%. Bahkan aneka kenikmatan yang kita rasakan itu bercampur dengan potensi bahaya. Misalnya orang makan apapun, ada nggak resiko yang akan dia tanggung? Mungkin ada ya.
Misalnya makan nasi, resikonya apa? Gula jadi tinggi, kadar gula darahnya jadi tinggi. Contoh yang lain misalnya makan elai, jadi apa resikonya? Uangnya berkurang. Makan durian kemahalan. Makan ikan resikonya apa? Ketusuk duri dan seterusnya. Jadi hamba ketika diberi oleh Allah nikmat di dunia ini, ada potensi musibah di sana. Anda menikmati apapun, di saat yang sama ada potensi musibah. Orang punya kendaraan bagus, ada nggak potensi musibah di situ? Ada. Apa potensinya, Pak? Bisa jadi kendaraannya mengalami kecelakaan sementara dia ada di dalam, sehingga dia mati karena mobil yang dia sayangi. Misalnya mobilnya gerak sendiri, terus dia kegencet mobilnya sehingga dia mati oleh mobil yang dia beli. Ada orang yang bangun rumah bagus sekali, keluar biaya mahal untuk bisa bangun rumah itu, terus rumahnya ambruk, dia mati di bawahnya. Maka dia mati dengan bangunan yang dia bangun sendiri. Demikianlah kondisi hamba ketika hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha ketika nikmat di dunia ini dirasakan 100%. Baik, maka kita diuji oleh Allah dengan ujian syariat. Bentuknya adalah kamu harus taat dengan perintah, larangan dan aturan Allah. Dan kita diuji oleh Allah dengan ujian takdir. Apa yang kau alami tidak selamanya nikmat. Kalaupun kau dapat nikmat, di situ masih ada potensi musibah. Disinilah makna bahwa dunia itu pahala, dunia itu penjara bagi mukmin. Disinilah makna bahwa dunia itu penjara bagi mukmin. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa Pak disebut penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir? Dunia disebut penjara bagi mukmin karena dua alasan. Yang pertama, semua mukmin yang saat ini hidup di dunia, walaupun dia punya banyak fasilitas hidup, dia punya kenikmatan, jika dibandingkan fasilitas yang saat ini dia alami dengan surga yang nanti Allah berikan kepada sang mukmin ini, lebih nikmat mana Bapak Ibu? Lebih nikmat mana? Gak bisa dibandingkan, Pak. Nikmat dunia dengan nikmat akhirat tidak bisa dibandingkan. Nabi SAW membuat perbandingan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ibarat kita datang ke tepi laut, terus Anda celupkan jari telunjuk Anda ke air laut, angkat, fama baqiya min, coba lihat seberapa banyak air yang nempel di tangan. Lautan itulah akhirat, yang nempel di tangan ini dunia. Itu perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, kalaupun di antara kita Bapak Ibu diberi oleh Allah aneka ujian, baik ujian dari sisi materi, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian pekerjaan, ujian kesehatan maupun ujian yang lainnya, ingat, ini tidak selamanya. Kau perlu sadar, hidupmu di dunia ini penjara, dan sebentar lagi kau akan keluar darinya. Kapan orang itu akan keluar dari penjara, Pak? Ketika sang mukmin ini bersabar, istiqomah sebagai mukmin yang baik sampai mati. Di saat itulah dia keluar dari penjara. Sehingga ini mengajarkan kita untuk banyak bersabar. Bersabar karena mengingat, saya sadar apa yang saat ini saya alami adalah penjara. Sekarang saya sedang di penjara. Namanya di penjara, mau gimana lagi? Terkadang ada situasi nggak enak, terkadang ada situasi nggak nyaman. Namanya juga orang di penjara. Nabi SAW menyadarkan umatnya, ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia itu penjara bagi mukmin. Baik. Kemudian makna yang kedua, bahwa dunia itu hakikatnya adalah penjara bagi mukmin.
Makna yang kedua adalah mukmin itu ketika hidup di dunia dibatasi oleh aturan. Ini nggak boleh, ini riba, ini dilarang, ini gharar, kau harus tinggalkan, ini haram dan seterusnya. Pak, jadi mukmin kok susah Pak ya? Susah kenapa? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, semuanya kok serba nggak boleh. Dikit-dikit haram, kalau nggak haram riba, kalau nggak riba gharar, kalau nggak gharar suruh resign. Kok repot banget Pak ya? Loh, kenapa Anda merasa repot? Iya, setelah saya belajar tentang aneka aturan-aturan dalam agama ini, rasanya banyak sekali yang nggak boleh Pak. Baik, kalaupun kamu merasakan seperti itu, mohon disadari, bisa jadi sebabnya adalah karena Anda terlalu banyak bersinggungan dengan maksiat, sehingga saat Anda tahu tentang hukum, Anda merasa ada banyak yang dilarang. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran kepada Anda sebelum mati. Kan ada sebagian orang ya, yang dia itu kalau disuruh belajar tentang masalah fikih muamalah menghindar. Disuruh belajar tentang fikih ASN menghindar. Di sini ada kajian fikih ASN Ustaz ya? Maujud. Siapa yang ngajar Ustaz? Ustaz Mukri. Ada Wafi? Huwa ma'ana? Masya Allah. Kajiannya ada di mana itu Ustaz? Besok di Masjid Agung, fikih ASN ya. Masya Allah. Saya baru dapat kabar ya tadi. Dari tempat yang demikian jauh dari Yogyakarta ada kajian rutin fikih ASN dengan menggunakan buku fikih ASN dan karyawan itu. Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Ada nggak orang yang nggak mau nerima kayak gitu Pak? Banyak. Dia ketakutan. Saya nggak pengen dengerin kayak gitu. Belum siap saya untuk dengerin seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia pelajari bertentangan dengan kepentingan dia, sehingga dia pedes kalau dengerin haram, dengerin nggak boleh, dosa besar, pedes rasanya. Hatinya nggak kuat ketika dia mendengarkan aneka ceramah yang membahas tentang masalah hal-hal haram dalam hidupnya. Semacam inilah yang terjadi bagi sebagian orang, sehingga dia belum sadar untuk mau menerima hukum Allah secara maksimal. Maka mukmin perlu disadar diri, Anda itu sedang dipenjara. Namanya dipenjara dengan di luar penjara lebih terbatas mana Pak? Saya ulang ya, antara di penjara dengan di luar penjara lebih terbatas mana? Lebih terbatas di penjara. Kenapa? Ada banyak larangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Di luar penjara orang masih bisa punya keleluasaan. Tapi ketika di dalam penjara ada banyak sekali keterbatasan yang akan dihadapi. Karena itu jamaah, saat Anda belajar tentang aneka aturan Allah berkaitan dengan bagaimana cara Anda bermuamalah, tolong sadari dan pahami, kita sekarang sedang di penjara. Namanya di penjara, pasti ada banyak keterbatasan yang akan kita hadapi. Sehingga tolong dipahami, ini nggak boleh. Kenapa? Kamu sedang di penjara. Ini dilarang, kamu sedang di penjara. Ini haram, sadari kamu sedang di penjara. Sehingga semuanya penuh dengan keterbatasan karena mukmin sedang di penjara. Perasaan seperti itulah yang perlu kita hadirkan setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak kita suka. Ada sebagian misalnya di antara ibu-ibu, Pak, kenapa Islam itu diskriminatif? Maksudnya gimana? Ibu-ibu itu Pak, kasihan Pak, warisannya udah dapat paling dikit, disuruh taat sama suami, kalau mau keluar harus izin, mau pakai uang suami harus izin, ini harus izin, harus izin, harus ini, harus ini. Repot banget Pak ya. Enak jadi orang laki-laki Pak. Sehingga yang perempuan memandang jadi laki-laki itu enak. Yang laki-laki memandang enak jadi perempuan ya. Di rumah saja, nggak perlu sholat di masjid, nggak perlu bekerja, dia tidak harus tanggung jawab kalau punya masalah, ringan bebannya dan seterusnya. Sehingga yang laki-laki melihat perempuan merasa enak jadi perempuan, yang perempuan lihat laki-laki merasa enak jadi laki-laki. Itu kalau dalam bahasa Cina namanya wang sinawang. Paham Ustaz?
Paham ya? Berarti dari Jawa, Ustaz. Oh, lama di Jawa, Masya Allah. Sehingga ketika ada orang mandang orang lain, merasa kalau yang dia lihat itu merasa lebih enak. Rumput tetangga lebih kuning. Maka kaum muslimin yang kami hormati, kalaupun kita mengalami situasi seperti itu, tolong disadari, Anda sedang dipenjara. Karena Anda sedang dipenjara, ada hal yang mungkin menurut Anda itu nggak enak. Karena Anda sedang dipenjara, ada hal yang dimana Anda punya keterbatasan. Tapi ingat, ini tidak selamanya. Kenapa tidak selamanya? Ada ujungnya. Kapan ujungnya, Pak? Saya sudah tidak betah di sini. Tolong sabar. Ada ujungnya. Ujungnya adalah kematian. Ujian di dunia sifatnya terbatas. Setelah itu kita akan menjalani kematian, lalu masuk ke dalam alam yang tanpa ujung. Di situ kita akan dihisap, kemudian kita mendapatkan balasan. Ada sebuah pesan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian selalu merenungkan isi dari kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengutip keterangan sebagian ulama, fa'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in wa anna al-akhirata daru hisabin thumma daru jazain thumma daru maqamin. Sadarilah bahwa dunia ini adalah negeri ujian. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam tabqa minad dunya illa bala." Sudah tidak ada lagi yang tersisa dari kehidupan dunia ini selain ujian. Tsumma daru fana'in, kemudian nanti semuanya akan fana, semuanya akan binasa. Ujian itu tidak selamanya, ada ujungnya. Kebinasaan kita itulah ujungnya. Sehingga saat seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan ujian misalnya kemiskinan atau ujian penyakit atau ujian apapun, tidak akan dialami selamanya. Sampai di titik tertentu ujian itu dicabut oleh Allah, atau di titik tertentu dia mati. Ada ujungnya. Semuanya pasti akan fana. Kemudian dia akan masuk kepada negeri yang isinya hisab. Lalu manusia akan mendapatkan balasan. Dan kemudian di balasan ini sifatnya abadi. Maka bersabarlah kaum muslimin yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak nyaman. Itu tidak akan berlangsung untuk selamanya. Di situ ada ujungnya, lalu Anda akan dihisap oleh Allah. Kemudian selanjutnya Anda akan mendapatkan dua pilihan, antara bahagia abadi atau sengsara abadi. Kita bersabar untuk tidak enak sesaat agar kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi di yaumil kiamat. Tayyib. Dari sinilah takdir seorang mukmin tidak ada yang buruk. Karena bagi mukmin, pertama mengikuti syariat. Mengikuti syariat ada pahalanya enggak, Pak? Ada pahalanya enggak? Baik. Coba banin ya. Ayuhal banin. Tadi yang sholat asar angkat tangan. Yang enggak angkat tangan enggak sholat. Alhamdulillah. Kalau orang yang sholat asar dapat pahala enggak? Dapat, jika sholatnya diterima. Aneka ibadah yang kita lakukan, capek enggak? Capek. Puasa capek Pak Ustadz, sholat capek, baca Quran capek, tawaf capek, sa'i capek, semua ibadah pasti ada capek. Tapi kelelahan itu bukan hal yang sia-sia. Apabila seorang mukmin melaksanakannya dengan ikhlas, Allah akan kasih balasan. Selanjutnya, saat orang dapat musibah, misalnya sakit, atau dia ditakdirkan oleh Allah ekonomi lemah, miskin, sehingga kerjanya susah. Kalaupun dia dapat kerjaan berat, capek enggak dengan musibah itu? Capek. Dia lelah dengan sakitnya, dia lelah dengan kerja beratnya,
dia lelah dengan hidupnya yang susah, capek. Ibu-ibu misalnya lelah dalam mengasuh anak, lelah dalam mendidik anak, capek. Suaminya kemana? Suami saya pergi keluar kota Pak Ustaz, belum balik-balik, nyari nafkah entah kemana ndak tahu. Tapi alhamdulillah masih ngirimi walaupun secukupnya. Anda capek, capek. Tapi ingat, capek seperti ini tidak sia-sia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Sebutkan satu contoh perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kalah karena korbannya banyak. Perang apa itu, Pak? Perang apa? Uhud. Berapa jumlah korban kaum muslimin? Sekitar 70-an yang meninggal di medan jihad pada peristiwa perang Uhud. Dan salah satunya adalah paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kaum muslimin mengalami duka yang cukup mendalam. Rasulullah SAW ketika peristiwa perang Uhud, beliau pakai helm perang ya. Helmnya itu patah sampai nancap di rahangnya. Masya Allah. Anda bisa bayangin ya, kalau nancap di rahang Pak, dengan nancap di kaki, lebih sakit mana Mas? Hah? Ketika wajah ini mengalami luka, sakitnya lebih parah daripada selain wajah. Darah yang keluar makin deras. Maka Nabi SAW saat peristiwa perang Uhud, helm beliau itu patah karena terkena tombak, patah sampai nancap di rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dicabut oleh sahabat, pakai tangan nggak bisa. Tolha bin Ubaidillah nyabut pakai apa? Pakai gigi. Gigit ditarik dengan keras sampai giginya Tolha rompal. Masya Allah. Keluar darah dalam jumlah banyak, berusaha untuk dihentikan, nggak berhenti. Datang Fatimah radhiyallahu anha, beliau menggunakan abu yang ada ya, bagian yang panasnya itu terus ditempel, kemudian mampet. Dan itulah musibah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Uhud. Kaum muslimin mengalami duka yang mendalam karena banyak yang meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kaum muslimin. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin? Allah berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalaupun kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka orang kafir juga merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Baik. Sehingga muslim mengalami kecelakaan, orang kafir bisa enggak mengalami kecelakaan? Bisa enggak jamaah? Bisa. Muslim sakit, orang kafir bisa sakit enggak? Bisa. Maka semuanya bisa mengalami sakit. Bedanya di mana? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga saat mukmin itu sakit, lalu dia sabar, maka sakitnya jadi apa? Sakitnya jadi apa kalau sabar? Penghapus dosa. Sampai ketika dosanya habis, sakit itu menambah pahala dan meninggikan derajatnya di surga. Enggak ada ruginya ketika seorang mukmin mengalami kondisi yang tidak nyaman ketika di dunia. Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis beliau, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adhan hatta syaukata yushakuha." Apabila seorang muslim tertimpa rasa sakit, capek, bingung, sedih, resah, sampai duri yang nancap di badannya, illa kafarallahu biha khatayahu, kecuali Allah akan jadikan semua itu sebagai kafarah yang akan menghapus dosa-dosanya. Masya Allah. Gak ada yang sia-sia dari hidupnya seorang
muslim. Coba para banin ya. Ada enggak yang kalau malam tidurnya kepanasan? Angkat tangan. Nah itu satu. Kenapa kepanasan? Enggak punya AC? Enggak pakai kipas? Masya Allah. Ada enggak yang kalau malam ketika tidur diserang nyamuk? Wow, banyak, Masya Allah. Kenapa diserang nyamuk? Enggak ngerawat cicak di rumah? Baik, anak-anak ya. Masya Allah. Saat tidur dalam kondisi nggak nyaman, misalnya, mungkin pingin sama bapaknya, Pak, kayak bisa nggak sesekali kita tidur di hotel? Bisa nggak sesekali kita tidur di tempat yang nyaman yang nggak ada nyamuknya, yang pakai AC sehingga tidak dikerubuti nyamuk? Dalam kondisi ketika Anda mengalami tidak enak seperti itu, ya, lalu bersabar, insya Allah digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan pahala, digantikan oleh Allah Ta'ala dengan penghapusan dosa, dan ditinggikan derajatnya besok di surga. Apapun yang dialami oleh muslim ketika di dunia, sepanjang dia ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik baginya. Baik, yang terakhir ya. Kita sampai jam berapa Ustaz? Katanya tadi saya cuma 40 menit. Sudah offset ini Ustaz. Bagian terakhir. Baik, bagian terakhir ya. Di bagian terakhir ada satu dialog yang terjadi antara Abu Dzar dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Abu Dzar sebagai seorang sahabat yang sangat penyabar, beliau pernah menyampaikan sebuah pernyataan. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih saya sukai daripada sehat wal afiat. Aneh enggak Pak? Mungkin aneh ya. Baik. Kenapa beliau milih seperti itu? Karena beliau merasa di saat beliau sedang dapat musibah, beliau bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Beliau bisa merasakan ibadah nikmat di hadapan Allah ketika sedang mengalami musibah. Ibadah rasanya nikmat, dekat dengan Allah rasanya nikmat di saat sedang mengalami musibah. Yang belum tentu itu bisa dirasakan oleh orang yang sedang mendapatkan kenikmatan. Kadang orang yang sujud dalam keadaan dia sedih dengan sujud dalam keadaan gembira, yang bisa nangis yang mana? Hah? Yang mana Pak? Sedih ya? Salat ketika lagi sedih dengan salat ketika lagi gembira, khusyuknya sama atau beda? Beda. Yang lebih khusyuk yang mana? Yang mana biasanya? Sedih Pak. Kenapa Pak? Kepikiran masalah. Orang ketika sholat dalam kondisi sedih, mungkin dia bisa nangis. Nangis karena mikir masalahnya. Yang belum tentu itu bisa dirasakan ketika orang dapat nikmat. Ketika orang sholat dapat nikmat, mungkin nggak begitu khusyuk, tidak menyelami sholat yang dia lakukan, karena bagi dia sedang gembira. Itulah yang diinginkan oleh Abu Dzar, sehingga beliau pernah mengatakan, miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih saya sukai daripada sehat. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh Abu Dzar ini sampai kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu, beliau membalas keterangan Abu Dzar dengan mengatakan, amma ana, kalau saya punya prinsip yang berbeda. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Kalau orang itu pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Jadinya gimana Pak? Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Anda ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang beragam. Ada yang ditakdirkan jadi orang kaya, ada yang ditakdirkan jadi orang miskin, orang sehat, orang sakit, jadi A jadi B, agar hidup ini berputar.
Di saat itulah ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dengan takdir yang beragam, masing-masing Allah ciptakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dengan itu kondisi itulah yang terbaik baginya. Dan ridha adalah kata kunci agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya apa yang kita alami kurang nyaman baik hidup kita. Wallahu alam. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah telah selesai dari sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi kajian oleh Ustazuna Amin Nur Baiz. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustazuna. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil banyak faedah. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ikhwan, insya Allah bisa untuk bertanya secara langsung ya. Adapun untuk yang akhwat, kami sementara menunggu ya, dikirimkan dari panitia. Dan untuk sesi tanya jawab ini insya Allah 2 arah ya Ustadz ya. Insya Allah nanti Ustadz punya kesempatan juga untuk bertanya kepada jamaah Ustadz. Alhamdulillah di tangan kami di sini ada 4 buku karya Ustadz Amin Nur Baiz yang insya Allah bagi yang diizinkan oleh Ustadz akan mendapatkan hadiah tersebut. Tapi ini Ustadz bagaimana pembagiannya Ustadz? Apakah nanti khusus di ikhwan saja atau ada yang untuk akhwat? Tapi ya silakan Ustadz, bagaimana Ustadz? Baik, teknisnya belakangan. Baik Ustadz. Kita lanjut dulu ya. Terlebih dahulu mungkin untuk jamaah yang ikhwan, jika ada yang ingin bertanya, disilakan. Enggak ada, alhamdulillah. Kita akhiri. Permisi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Semoga Ustaz kami senantiasa diberi kemudahan, kelancaran serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustaz, terkait masalah tanda tangan perjanjian di tanda tangan ketika kita akan bekerja di sebuah perusahaan Ustaz. Ini kok tentang muamalah? Mumpung Ustaz. Enggak ada tentang takdir? Belum Ustaz. Oh, belum. Baik. Insya Allah nanti malam lebih longgar ya Pak Ridwan ya. Nanti malam tentang masalah muamalah. Baik, ini satu saja dulu. Izin bertanya Ustaz. Jadi di sebuah perusahaan itu ada membuat sebuah perjanjian di mana setiap karyawan wajib mengikuti peraturan di perusahaan dan peraturan di perusahaan peraturan di tempat proyek yang lain. Jadi perusahaan ini memiliki setidaknya ada 18 lokasi proyek di mana ketika kita masuk ke perusahaan tersebut, ketika kita misalkan pindah ke proyek A di Sulawesi gitu, nah dia ada peraturan sendiri. Jika seperti itu bagaimana hukumnya Ustaz? Tapi dia sepakat di awal ketika MOU itu ada klausul demikian. Ada Ustaz? Ada ya. Jadi dia harus mentaati peraturan perusahaan secara umum, dan nanti kalau ditempatkan di tempat yang lain dia harus mengikuti peraturan di tempat itu. Baik, ya maka mengikat dua-duanya sebagaimana yang sudah dia sepakati. Sehingga saat dia tanda tangan klausul itu, maka dia berstatus sebagai orang yang telah sepakat dengan peraturan yang dicantumkan di klausul itu. Baik peraturan di tempat kerja dia saat ini maupun nanti ketika dia dipindahkan ke tempat yang lain. Begitu? Nah, Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, bahwa setiap muslim wajib memenuhi peraturan atau kesepakatan yang telah dia tanda tangani. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian anak sampaikan pertanyaan dari yang akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya, apakah doa bisa merubah takdir ya Ustaz? Ya, itu pertanyaannya Ustaz. Ada yang bertanya apakah doa bisa mengubah takdir.
Ini termasuk di antara pertanyaan yang cukup sering disampaikan ketika kita sedang membahas masalah takdir. Baik, ada sebuah riwayat yang menyebutkan innahu la yaruddul qadar illa du'a, bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa makna dari kalimat ini? Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, bahwa yang dimaksud mengubah takdir di situ adalah mengubah takdir dalam pemahaman manusia atau dalam perasaan, menurut perasaan manusia. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kayak gini, ada orang yang sakit atau orang yang miskin misalnya, lalu dia banyak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar sehat, diberi kesehatan, kemudian Allah kabulkan doa itu. Maka seolah-olah dalam pemahaman dia, sakit yang sedang dia alami tertolak dengan doa yang dia baca, sehingga dia merasa bahwa doa ini yang mengubah takdir dia dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Bisa dipahami ini? Baik. Sehingga dalam pemahaman manusia seolah-olah doa itu yang mengubah kondisi dia dari yang sebelumnya sakit menjadi sehat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah ketika seorang hamba itu rajin berdoa kepada Allah, Allah kuasa untuk mengubah takdir dia. Loh, kok bisa, Pak, mengubah takdirnya? Karena takdir itu bertingkat. Ada takdir yang tercatat di Lauhul Mahfud. Kapan Allah catat takdir itu? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini takdir di Lauhul Mahfud. Yang kedua, ada takdir yang Allah tetapkan bagi hamba ketika dia sedang berada di dalam rahim ibunya. Dia jadi janin di usia berapa? 4 bulan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah usia 4 bulan, summa yursalu ilaihil malak wa ya'muru bi arba'i kalimatin. Kemudian diutuslah seorang malaikat dan Allah perintahkan dia untuk menetapkan 4 catatan takdir. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Takdir tentang rizkinya, takdir tentang ajalnya, takdir tentang amalnya, dan yang keempat, apakah dia nanti jadi orang bahagia ataukah celaka. 4 takdir ini. Sudah? Sehingga di posisi takdir yang Allah tetapkan pada janin, ada nggak makhluk yang sudah mengetahuinya? Ada nggak makhluk yang sudah mengetahuinya? Ada. Siapa? Malaikat itu. Malaikat ini kan yang diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan takdir itu. Sehingga takdir ini sudah Allah tunjukkan kepada salah satu makhluknya, yaitu malaikat yang disuruh untuk mencatat takdir itu. Baik, cuman manusia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan malaikat ini. Andaikan mereka bisa, dia bisa nyari tahu, malaikat yang dulu menetapkan takdir saya waktu di janin, waktu saya di rahim ibu, saya umurnya berapa tahun. Tapi kan nggak ada cara bagi manusia untuk tanya kepada malaikat ini. Sudah? Maka tidak ada satupun manusia yang tahu berapa umurnya. Nah, takdir seperti inilah yang mungkin untuk diubah. Takdir ini yang mungkin untuk diubah. Sementara di Lauhul Mahfud tidak berubah. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan fulan mendapatkan umur 60 tahun. Tapi dia banyak berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, akhirnya Allah tambahkan jadi 70 tahun. Sehingga si fulan, si A ini catatan takdirnya saat di rahim ibunya 60 tahun, lalu ditambahkan jadi 70. Tapi tercatat di Lauhul Mahfud, fulan tertulis 60 tahun oleh malaikat, lalu ditambahkan karena dia rajin berdoa, kemudian ditambahkan jadi 70. Berarti ada perubahan nggak di Lauhul Mahfud? Tidak ada. Doa itu juga bagian dari takdir. Orang ini berdoa juga bagian dari takdir. Intinya tidak akan ada yang bisa keluar dari takdir. Terus kenapa kita berdoa, Pak? Sama halnya ketika kita berusaha. Kita mencari yang terbaik dengan 2 cara. Pertama, berusaha secara fisik. Yang kedua, minta kepada Allah agar apa yang kita inginkan terwujud.
Itu bagian dari usaha fisik dan usaha doa. Karena kita tidak tahu ke depan akan ada apa, maka mintalah kepada Allah, semoga Allah memberi yang terbaik. Wallahu alam.